Mana sih? Oh, ketakutan. Iya, di match dulu. Wajahnya, jangan kenapa? Iya. Jangan hanya di match dulu, Jangan Anda lari. Cukup murid Yesus yang lari, Anda jangan. Iya, di match dulu. Di match. Iya, di match. Tunjukkan iya, terima dulu. Tunjukkan, Bang, tunjukkan. Iya, di match dulu. Di match, terima. Tunjukkan Kristennya dong. Terima, udah terima. Ya ampun, orang ini. Jangan pengecut berani tidak? Orang ini penakut, Anda juga penakut. Jangan. Ya udah, siapa yang berani? Juma bawa sini, Juma. Pengecut. Siapa yang berani berarti? Wajahnya tunjukkan, jangan pengecut. Siapa yang berani, Juma? Ya udah pakai rok aja, besok pakai rok ya. Oh, iya, terima dulu. Match saya terima. Oh, lari teman-teman. Iya, terima dulu, baru kita diskusi. Ya kan, masalah tunjuk wajah ya kita match dulu, kan biar ada temanya maksudnya. Kan bisa dibaca tema saya kan, teman-teman kan. Begitu, tapi terima dulu. Oh, dasarnya. Aduh, istri saya lewat tuh teman-teman, istri saya lewat ya. Diterima dulu gitu loh. Coba satu orang ada yang bisa ke sini, ada yang bisa ke mana? Ke Juma atau ke Alif. Silakan biar match sama saya. Ya. Oke, silakan teman-teman. Ya. Buktikan Qur'anmu itu jelas. Ya, kalau nggak jelas kau ganti kitab sucimu. Ya, oke, silakan teman-teman. Iya, saya mau. Ini kayak gini kan maksudnya kan? Ya kan? Halo. Iya, tapi terima dulu. Match saya itu terima dulu. Kalau kalian nggak malu jadi orang Islam, ya. Kalau malu jadi orang Islam ya nggak apa-apa juga. Pindah kitab suci. Pindah kitab sucinya sama kitab yang mana? Sama kitab sebelum Quran ya, jangan sama kitab setelah Quran. Oh, walah. Silakan. Ya, saya males yang awam. Ya, langsung. Coba siapa yang bisa ke Komal Juma atau Komal Alif? Silakan match sama saya. Ya, co-host sama saya. Coba silakan Anda ke situ. Saya tunggu bilang. Soalnya Alif itu nggak bisa diklik, hostnya nggak bisa diklik. Dia menonaktifkan teman-temannya, takut. Ya kan? Silakan teman-teman, siapa yang bisa ke situ, tolong bilang sama dia, itu ditunggu the truth. Ya kan mereka bahas penyaliban terus kan, betul? Iya kan? Coba jawab 3 pertanyaan saya ini kalau bisa jawab. Kalau Quranmu nggak bisa menjawab, ya kamu pindah kitab suci, ya. Oke, silakan teman-teman. Spiritual mind. Siapa ini? Coba saya naikkan ya, spiritual mind ya. Banyak nih, 93.000 pengikutnya ya. Coba silakan. Spiritual mind. Oh. Ketakutan semua. Kalian itu, saya ini apa sih? Saya ini bukan malaikat pencabut nyawa. Kenapa kalian takut sama saya? Kenapa? Emang saya malaikat pencabut nyawa? Ya, oke, silakan teman-teman. Ya. Coba saya cari lagi co-hostnya ya. Siapa tadi namanya? Fandi Ahmad. Tinggal terima saya kok. Tuh, coba saya undang dia. Oh, nekat yang nyata ya. Ditolak teman-teman, ditolak sama si Fandi Ahmad ya. Oke, saya naikkan dulu nih best fair ya. Buktikan dong Quranmu itu jelas. Kalau nggak jelas bagaimana? Ya ganti kitab suci. Menurut Al-Quran itu yang kitab Hudalinas, ya, petunjuk bagi seluruh manusia itu bukan Quran saja, tapi Taurat dan Injil. Al-Quran sendiri yang mengatakan. Memang iya, Quran Hudalinas, ada ayatnya itu.
Tapi apa Quran saja yang hudal linnas? Tidak. Ya, Taurat dan Injil. Maka setelah ganti kitab suci, teman-teman, rumah Allahnya juga ganti. Oh, dasar nih. Yuk, silakan teman-teman. Silakan. Dong. Jadi orang Islam malu, beraninya typing. Oh, typing tok di bawah. Silakan teman-teman Muslim. Ya, nggak apa-apa lah. Juma dan Alif kan nggak berani sama saya. Yang lain. Dasar kalian. Oke, silakan yang lain. Ya, silakan naik. Ya, buktikan kalau Quranmu jelas. Ya, kalau nggak jelas jangan dipakai. Ganti sama kitab sebelum Quran ya, jangan sama kitab setelah Quran, kitab Bukhari Muslim, jangan. Masalahnya kalian begitu sekarang, bukan Qurannya dipakai, kitab Bukhari Muslim jadi kitab suci ya. Emang kitab yang menjelaskan tiap sesuatu itu apa? Quran apa kitab Bukhari Muslim? Silakan teman-teman Muslim ya, yang nggak malu jadi Islam naik ya. Coba silakan. Dewi Yana ya, saya naikkan Dewi Yana. Aduh, kenapa sih kalian itu? Saya ini bukan pencabut nyawa, malaikat. Jangan takut, saya ini bukan malaikat pencabut nyawa. Tenang aja kalian, tenang ya. Santai aja, coba naik yuk, silakan ya. Tap-tap ya teman-teman ya, tap-tap layar ya. Silakan. Ya, ini istri saya nih. Jangan malu. Jadi orang Islam tuh jangan malu ya. Oke, silakan teman-teman Muslim ya. Iya, intinya mereka itu nggak bisa hostnya itu Alif Juma itu hostnya itu dimatikan. Jadi nggak bisa saya klik. Yang bisa itu si Fandi Ahmad. Fandi Ahmad yang nggak berani sama saya. Ya. Coba kalau teman-teman yang di sini, Alif kan lagi live atau si Juma, coba naik ke situ, kohos sama saya bilang, PK kohos sama saya, jadi biar tertib. Kalau saya ke komal mereka itu kejang. Oh, mereka cuma bisanya kejang kok gimana? Kalau saya ke komal mereka itu kejang-kejang. Ya, kalau kayak melihat malaikat maut. Ya, silakan teman-teman, silakan ya. Coba ini Salasia ya, saya naikkan ya. Salasia saya naikkan. Santai aja nggak apa-apa. Ya, santai aja nggak apa-apa. Silakan. Takut cemongan ini teman-teman. Silakan dong ya. Coba, Al-Quran kan nggak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim. Betul kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Betul tidak? Betul tidak? Betul? Walladzina yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min. Oh, saya kok baca Quran ya. Nanti saya dapat pahala sendiri jadinya ya. Ya kan? Bukannya baca Quran dapat pahala, betul? Itu kalian, kalau saya enggak. Kalau kalian kan baca Quran, ngerti ya panjang pendek, kol-kola, ya idgham biguna, idgham bilaguna. Baca Quran untuk dapat pahala. Dari mana ceritanya baca Quran dapat pahala? Ngawur aja. Ngawur aja kalian ya. Waduh, wah ini kalau Supri ini. Wah, ini 1,5 bagi aja dia nggak mampu teman-teman, saya naikkan orangnya ya. Jadi 1,5 bagi aja nggak mampu gitu. Supri, open cam kamu.
Kamu udah dapat PR belum? Pengikut Injil berhukum dengan apa? Nengokin, lihat Google dulu saya. Berarti selama ini Al-Quran nggak pernah kau baca. Terima kasih. Open cam. Selamat sore. Nah, silakan open cam. Baru nyapa basa-basi udah. Iya dong. Mana ini? Open cam dong. Ya. Baru basa-basi, baru Iya. nyapa udah bentak dengan pertanyaan. Pasien. Coba dong, open cam dong. Ya, anggap saja saya ini pasien. Pertanyaan saya yang kemarin sampai hari ini nggak ada pendeta yang bisa Iya, jawab. Nabi Isa yang menghalalkan. Mana? Gimana? Di Aku Quran. tanpa. Wah, ya elah kamu makanya saya bilang. Kamu udah dapat PR-mu udah belum? Pengikut Ya. Injil itu berhukum dengan apa? Yang kutanya itu apa coba? Iya kan pertanyaanmu itu aja. Iya, yang aku tanya itu Pak. Apa? Kenapa Yesus bawaan Paulus Hah? ceritanya 100% berbeda dengan Yesus Putra Maria? Bahkan Apa? menantang Yesus Putra Maria. Yesus bawaan Paulus, Hawariyun maksudmu? Yesus bawaan Paulus, Ini ngomong apa nih orang ini? Yesus kedua. Oh, Efesus 2 ayat 15. ini ngomong apa sih? Oh, buka open cam dulu lah kamu, open cam dulu. Efesus 2 ayat 15. Open cam dulu. Oh, malu jadi orang Islam. Gelap. Malu bangun dari tidur. Gelap apa ya? Nah, turunlah kau kalau nggak mau open cam turun. Ya. Oh. Maksudnya apa? Al-Masih itu ada 2 orang maksudnya. Gitu maksudnya. Iya, Quranmu aja bilang 2 Al-Masihmu. Iya. Quran di Al-Masihmu kan Al-Masih itu Isa kan. Ada Al-Masih Isa yang telah wafat, ada Al-Masih Isa yang telah diangkat. 2. Ya, Al-Masih Isa dalam Al-Quran ada 2 orang. Satu yang telah wafat, satu yang telah diangkat. Cuma orang Islam ngertinya yang telah diangkat aja. Iya, orang Islam itu pahamnya, oh, Isa Al-Masih itu diselamatkan Allah, dia diangkat. Benar gak? Dia diangkat, betul. Oh, dia nggak tahu ada ayatnya di dalam Al-Quran, Isa telah wafat. Makanya saya bilang, mereka nggak percaya itu. Kami nggak percaya Isa Al-Masih telah wafat. Kami percaya Isa Al-Masih diselamatkan Allah. Ya, dia langsung diangkat, diselamatkan, nggak pernah wafat. Padahal dalam Al-Qur'annya Isa ada yang telah wafat. Gimana? Oke, komando ya. Ramadan naik Ramadan. Silakan. Oke, komando Muslim. Komando Anda Muslim. Komando. Kalau nggak ngomong saya turunkan ya, saya turunkan. Dasar ini. Oke, Ramadan naik dong, Ramadan dong. Yang ngerti Nausorop naiklah, Nausorop. Ya. Yang bacaan Qur'annya minimal kayak saya tadi lah, minimal. Ya, silakan naik teman-teman ya. Betul nggak? Ya. Nah, kalau saya mengerti artinya, kalau kalian kan cuma baca Quran nggak apa-apa, nggak tahu artinya, betul. Yang penting aku hafal Quran, tahu cara bacanya, dapat pahala. Memang itu kerjaan kalian itu. Apa maksudnya? Oh, nggak tahu. Jadi imani aja, iya modal imani aja. Memang orang Islam ini modal imani aja. Oke, silakan teman-teman yang lain ya, silakan. Silakan. Ya, buktikan Quranmu jelas. Ya, kalau nggak jelas mah, ya udah. Ya, Qurannya dikasih ke orang. Beli kitab sebelum Quran. Baca. Itu kalau Al-Quran mau nggak jelas ya, kasih orang, beli kitab. Jangan beli kitab yang tebal-tebal itu ya, kitab karangan ulama ya, jangan.
jangan beli kitab yang setelah Quran, yang Bukhari Muslim. Oh, ini enggak, di rumah dibaca banyak ini ya. Oh, aku pintar ini. Ya, karangan ulama banyak disusun di rumah. Ya kan, saking banyaknya kitab suci orang Islam, Quran yang nggak pernah dibaca. Yang penting cuma baca Arabnya dapat pahala. Yang dibaca itu kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab tafsir, betul, kitab kuning, betul. Betul ya, saya nggak bisa, saya itu memang kalau ngomong itu nggak pernah bohong ya. Sekalian teman-teman ya, kalau ada Alep datang, Alep, kamu ditunggu sama The Truth itu bahas penyaliban. Ya, emang betul Allah tukang operasi wajah. Ya, Allah memang dokter bedah muka. Ya, merubah wajah orang menjadi wajah Isa. Wow, berat. Aduh, kalau ini salsabila ini, aduh, kalau ini apa ya? Aduh, ini terlalu baca kitab orang lain ini, coba lihat lah. Salsabila. Coba open cam. Open cam dulu. Cepat. Dari tadi framing aja, aduh. Saya mau dengar diskusinya itu punya poin gitu. Makanya kita ada poinnya. Kitabmu Al-Quran, betul. Di dalam Al-Quran, buka surat An-Nahl ayat 89. Kenapa An-Nahl? Ya, coba dibuka. Ini kalau An-Nahl ini, yang ini aja terus ini teman-teman, saudara-saudara Kristen yang dibahas ini. Oh, gimana? Kalimat terakhirnya itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Betul tidak? 49 ya? An-Nahl 49. 89. Oh, 89. Kan? An-Nahl 89. Ya. Kenapa ayat ini? Apa yang mau dibahas ayat ini? Emang kau ngerti? Ya baca. Nah, ini kan, baca. Ini kan sudah wa ayyumana yang ini kan? Baca aja belepotan gitu. Udah bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Wa yaumana nab'atsuna fil kulli ummati syahidan ilaihi min anfusihim wa ji'nati bina syahidan alal. Kenapa ayat ini? Terus hari. Terus dibaca. Belum selesai kamu bacanya itu. Ya belum selesai. Maksudnya kenapa? Ya terus ayat ini kenapa? Aja. Dibaca. Wa nazzalna ilaikal kitaba hubatanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa yusra lil muslimin. Baca aja belepotan. Enggak apa-apa. Artikan apa itu? Kenapa belepotan dulu? Lil muslimin udah benar ini. Ya udah artikan apa? Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu betul. Bagi petunjuk. Dan petunjuk. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Betul. Ya, betul. Al-Qur'anmu ini, sebentar. Al-Qur'anmu ini mengklaim Al-Qur'an jelas atau tidak jelas? Menjelaskan tiap sesuatu atau tidak? Ya menjelaskan. Kan menjelaskan yang kitab-kitab sebelumnya yang turun, bukan pembuatan bakso. Bukan pembuatan terang bulan, bukan kayak gitu. Sebentar, saya belum selesai. Makanya itu saya tidak akan menanyakan menurut Quranmu bagaimana cara buat bakso urat yang paling enak menurut Quran. Tahu saya. Artinya begini, ayat itu saya paham. Selalu saya bilang ayat itu menjelaskan. Maksudnya apa? Ya Al-Quran ini dijelaskan dengan Quran. Betul kan?
Saya Ya, nggak maksud- nanya. Oh, mentang-mentang Al-Quran. Iya, maksud sebentar, saya- sebentar dulu, yang- sebentar. Hmm. Diam dulu. Mentang-mentang Al-Quran mengatakan menjelaskan tiap sesuatu, saya tanya, bagaimana cara buat bakso urat yang paling enak menurut Quran? Enggak saya tanyakan itu. Apa yang ketamakan Pak Haji? Saya juga nggak akan bertanya. Dengarkan ya, ini narasi saya ini. Saya juga nggak akan bertanya. Ya, apa fungsi sunat dalam Al-Quran? Apa yang kamu Ya, karena gini, karena kata sunat aja, kata khitan aja nggak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau Nggak itu akan saya bukan itu tanya. definisinya, bukan Nggak itu akan saya definisi tanya kalau fungsi kalau sunat tentang menurut Quran. kalau sunat kita itu begini Bang, gini dengar dulu. Silakan. Waduh. Di Al-Quran itu kan sudah sangat jelaskan bahwa kita itu disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, salah satu ajaran-ajaran sebelumnya itu termasuk Ibrahim dan Isa itu mereka melakukan sunat. Nah, sekarang yang jadi Di mana permasalahannya Ibrahim dalam Al-Quran sunat? Ceritanya di mana? apanya? Wah, ini udah ngarang bebas Bukan, ini, bukan, teman-teman. bukan begitu, Jordan, bukan Saya begitu. tidak, sebentar, diam dulu. Coba dengar dulu. Karena Dengar kata dulu. sebentar. Karena kata Dengar. khitan di dalam Al-Quran, kata sunat di dalam Al-Quran tidak ada. Saya tidak akan bertanya apa fungsi sunat menurut Quran. Iya, saya juga masalah. Saya cuma menjelaskan kepada sampean Ya. bahwa itu di Al-Quran sudah menjelaskan ikutilah ajaran-ajaran sebelumnya. Sekarang yang jadi permasalahannya. Mana ayatnya? Ikuti ada ajaran itu kan sebelumnya yang mana? mengimani, mempercayai ajaran-ajaran sebelumnya ada dalam Al-Quran, Bang Jordan. Mila Ibrahim. Jadi begini. Mila Ibrahim Begini. maksudnya? Iya, Apa Mila Ibrahim? sekarang ini yang saya yang akan saya tanyakan Ini kepada ngarang bebas ini, teman-teman. bukan. Kita ini memperdebatkan apa gitu loh. Nah, Kita ini makanya memperdapatkan Oke, apa? sebentar. Makanya saya tidak akan bertanya apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karena tanyalah sunat yang ada dalam sebentar. Karena sunat pun tidak ada satu kata pun dalam Al-Qur'an. Saya paham. Kalau menurut Al-Qur'an mau sunat atau enggak sunat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu- Bukan udah- sunat masuk sunat. Ajaran sebelumnya Lihat. kata Yesus barang siapa yang tidak Lihat, sunat itu lihat, lebih betul mulia kan? anjing Betul kan? daripada Betul kan? manusia. Ngarang kan dia kan? Ngarang kan? Bukan ada ayatnya, Ya, ada ayat enggak. aku lihat Ya. nih. Ah, Di mana aku di kasih lihat Al-Qur'an? Di ayatnya. mana? Di mana di Al-Qur'an? Bukan dalam Al-Quran. Begini Bang, di Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mengimani kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalam Al-Qur'an kamu termasuk disuruh hukum sunat? Taurat. Di mana dalam Al-Qur'an kamu disuruh sunat? Abang tidak mengerti. Kalau kita disuruh mengimani, maka kita harus mengikuti Kamu disuruh puasa ajaran-ajaran tidak? sebelumnya. Kamu disuruh Disuruh. puasa tidak? Disuruh puasa. Apa ayatnya? Isa puasa 40 hari. Apa ayatnya? Kita Kamu disuruh puasa 30 ada hari bulan ayatnya? Ramadan. Ada ayatnya nih, aku bacakan. Apa? Ayat kamu disuruh Nah, puasa. Hmm. Coba bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu banyak, ada empat itu tentang puasa, ada ayatnya ada empat. Dah. Jangan usah kau buka. Saya Ada ini empat. syekh. Enggak, aku Saya ini membacakan syekh ada gimana? empat. Kalau coba kamu sebutkan empat Sebentar, ayat yang bukan itu, tentang bukan perintah itu puasa. isinya. Sebentar dong. Lari kan? Sebentar. Sebentar. Kenapa? Aku mau bukakan ada empat ayat tentang perintah apa? puasa. Kau buka puasa kapan? Maghrib. Kenapa? Kamu puasa Ramadan. Puasa Ini makin itu, kenal lagi biar aja. puasa itu kita disuruh untuk berpuasa itu berbuka puasa setelah tenggelamnya terbenamnya matahari. Kapan? Nah, di dalam Maghrib. itu para ulama yang menyimpulkan ya setelah maghrib. Gitu. Setelah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amtatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan 2 piring. Betul? Kamu begitu Bukan betul? begitu, Betul. bukan begitu bacaannya atau ini. Apa jadi? Allahumma laka sumtum wa bika sumtum. amantum.
wa ala rizqika arhamtum birahmatika ya arhamar rahimin. Antum itu artinya itu Itu bacanya. Gimana kamu ini? Coba yang Islam aja. Coba dibawa. Dibawa yang Islam yang pesantren naik. Oh, kamu ini udah baca Quran salah, baca niat puasa baca buka puasa salah. Allahumma Bangsu yang baca salah. Allahumma lakasumtum. Bukan amantum bukan. Nekat yang nyata kamu ini. Apa coba kau baca coba. Dasar kamu. Jangan lagi lari. Berarti kamu buka puasanya habis maghrib kan? Jangan lari. Berarti kamu buka puasanya setelah deng Allahu Akbar kamu buka toh. Betul nggak begitu disuruh dalam Al-Quran? Di mana ayatnya coba? Iya, kamu salah. Di mana ayatnya? Puasamu salah. Iya, di mana ayatnya? Kamu bilang yang benar di mana ayatnya? Di mana? Al-Baqarah ayat 189. Kenapa ayat Baqarah? Coba buka. Ya itu di situ kamu buka puasanya di situ saat itu. Oh, dasar. 189. Makanya kita buka dulu. Nanti Al-Baqarah 189. Nanti ya tahun depan pas bulan puasa Ramadan, kamu rubah buka puasamu. Jangan deng Allahu Akbar Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. 2 piring. Langsung 2 piring teman-teman, langsung 2 piring. Langsung 2 piring. Betul tidak? Kata abang tidak akan pernah kaya kalau hanya untuk memframing agama. Lo kok framing agama? Coba dibuka dulu. Coba dibuka Al-Baqarah. Ini aku udah buka. Coba dibuka. Ini aku udah buka. Mereka ini nih. Yas'alunaka anil Yas'alunaka. Yang ini kan? Anil ahlihatil kulfiya itulin nasi. Yang ini kan? 189. Nah, coba kamu bahasa Indonesia aja deh, baca Arab kamu ngaur juga. Coba kamu baca bahasa Arab ya, coba aku dengar. Coba bahasa Indonesia aja, itu panjang ya, ayatnya. Kamu baca lah, jangan aja. Mau dikasih tahu. Kamu baca, aku dengar karena itu kau bilang bacaanmu lebih bagus. Jadi ada ayatnya begini loh. Jadi ayatnya itu di sini begini ya. Dengarkan. Wa atimus syiyama ilal lail. Apa artinya? Wa atimus syiyama ilal lail. Al-Baqarah 189 itu bukan wa'atinu, salah kau baca. Iya Kak, ayatnya panjang, di bawahnya ada ya. Jadi salah kau baca, nggak ada. Jadi ayatnya itu ada mengatakan wa'atimu syiyama ilal lail. Apa artinya? Nggak ada wa'atimu syiyama. Iya, dengarkan kata-kata saya ini, dengarkan. Saya bahasa Arab ini. Nggak ada bacaan itu. Saya yang ngomong, dengarkan. Wa'atimu syiyama ilal lail. Apa artinya? Tidak ada di sini bahasa masalahnya. Kau pesantren tidak? Bentar, kau pesantren, jujur. Baru itu salah bacaannya kayak gitu. Mana bacaannya wa'atimu tidak ada? Ya udahlah, kau salah aja, puasamu terserah kamu. Ya udah, kamu nggak mau mendengarkan saya, tidak apa-apa ya. Bukan saya mendengar, saya meluruskan. Makanya saya bilang, meluruskan bacaanmu di dalam Al-Baqarah ayat 189 itu tidak ada. Yas'alunaka anil islati kul hiya mawaqibul nasi wal haji. Saya bilang, oke, kita pada poin aja, ya, bukan itu poin diskusi kita ya, kita udah kemana-mana. Oke, sebentar. Kau udah banyak pertanyaan, saya nggak bertanya ini. Sabar ya, Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Kau mengaku kitabmu Quran, betul? Saya tanya, An-Nisa 157. Ya, wa qaulih. An-Nisa lagi. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. An-Nisa berapa tadi? 157? Ya, An-Nisa 157. Coba kamu baca, aku dengar. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa qaulihim. Ya, emang aku bacanya apa? Coba aku baca, coba ulang. Ini memang ini orang ini. Aku ajarkan mengaji cewek ini supaya kau pintar. Kau
Udah Kau niat naik haji. buka puasamu Bang Trul, kau naik haji di mana sih? Coba kau baca itu. Ya coba kau baca, baca. Apa baca? Wakulihim. Wakulihim. Wakulihim, bukan wakulihim. Wakaulihim. Bukan, dengar dulu. Wakaulihim. Terus. Inna fatalnal masiha. Apa fatalna? Inna fatalna. Fatalna, huruf fa apa huruf qaf? Fatalna ini. Fatalna. Fatalna. Innahu Huruf apa, huruf fatalna. Iya, innahu fatalna masiha Isa abna Maryam. Sebentar, yang benar itu fatalna atau qatalna. Qatalna. Nah, kamu salah kan yang tadi? Apanya? Tidak, kau yang salah dengar. Qatalna. Ya udah, qatalna itu fi'il apa? Qatal Iya, itu maksudnya fi'il apa? begini. Kau permasalahkan ayat ini Qatal apa? itu fi'il apa? Enggak, begini. Kau masalahkan ayat ini apa? Kita mau tandingan membaca Al-Quran. Ya kamu Ya. yang menyalahkan saya. Tidak, kalau kita mau tandingan membaca Al-Quran, saya ada Al-Quran. Emang saya nggak Ayo. ada? Ayo, Emang kita saya nggak ada gitu. di rumah sini nggak ada Quran. Kita belajar Baca tajwid. Kita belajar tajwid. sebentar. Gimana? Biar kita ada poinnya ya. Oke. Jadi ayat itu Kau masalahkan apa? Diam dulu. Ya, makanya tenang saya bacakan Arabnya dengan fasih. Kau tenang. Ya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Inna qatalna, sesungguhnya kami, fi'il madi itu qatala, telah membunuh al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibkannya. Walakin subbihalahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan seterusnya sampai wa ma qataluhu yakina. Betul nggak? Betul nggak? Sampai terakhir itu kalimatnya wa ma qataluhu yakina. Terima kasih Pak Edi. Betul. Nah, Ya, menurut An-Nisa 157, saya bertanya karena Quran menjelaskan tiap sesuatu. Yakinan di situ karena dua garis di atasnya itu yakinan. Ini orang ini kau belajar. Enggak, saya kasih benar karena ini baca kan Quran itu dari mana? Ini kan kitab kita ini, kitabnya saya. Di sini ada ini bacakan. Ini. Dengarkan saya bilang, kalau di penghujung surat ada tanwin, ada begini, dia dibaca satu aja. Gimana ayatnya? Kau sok ngajarin saya Al-Quran. Paham? Hakiman, maka dibaca hakimah karena ada di penghujung ayat. Bisa saja dibaca, bisa dibaca. Kamu dulu pesantren atau enggak sih? Bisa. Coba jujur. Kamu dulu pesantren. Bisa tidak. Makanya kamu kok Saya tidak pesantren. Saya bukan pesantren. Saya hanya heran. Bang Trul ini apa masalah ayat ini menjelaskan bahwa Isa itu tidak mati. Dengarkan saya, dengarkan dulu saya, makanya silakan. Aku dengar. Makanya saya bertanya apa yang tertulis dalam Al-Quran, ada ayatnya. Ngerti? Sesungguhnya. Sebentar, tenang sebentar, nanti kamu bebas menjawabnya. Ya, menurut Al-Quran, menurut An-Nisa 157, yang pertama, siapa orang yang digantung di kayu salib ini nih, siapa namanya? Yang kedua, siapa yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa itu? Yang ketiga, alasan Isa itu ingin dihabisi apa? Coba kamu jawab pakai Al-Quran. Silakan. Di Al-Quran itu sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa itu sesuai ayat ini itu tidak dibunuh. Dia disuruh makan. Dengar dulu, aku mau jawab nih. Kamu 1, 2, 3. Gini loh, kamu silakan pakai waktunya, tapi jelaskannya runut. Saya ulangi pertanyaannya. Kamu bisa baca nggak? Bisa baca nggak itu? Bisa lah, saya kan bisa baca. Nomor satu apa yang saya tanyakan? Nomor satu apa yang saya tanyakan? Pertama kamu tanya siapa yang dibunuh di tiang salib, digantung. Siapa yang digantung di kayu salib namanya siapa? Pada kisah Isa ya. Yang kedua, apa itu yang kedua?
Yang kedua, apa tadi yang kedua? Siapa yang makanya gimana? Makanya siapa yang berkata? Kan tadi ayatnya begitu. Siapa yang berkata? Kami telah membunuh Al-Masih Isa, betul. Kan ayatnya begitu. Siapa mereka yang berkata itu? Para Yahudi. Nah, yang ketiga, nanti kamu jawab. Yang ketiga, apa alasannya? Isa itu kok ingin dibunuh? Apa alasannya? Jawab pakai Al-Quran. Silakan. Pertama, kenapa yang dibunuh itu tidak di Al-Quran itu tidak menjelaskan? Aja ya, dibun-bun. Dibun-bun, dibun-bun itu tidak dijelaskan. Wahyudi ya, siapa? Wahyudi ya, tahu ya, Wahyudi ya. Oke, karena itu tidak penting begitu, tidak penting harus dimasuk namanya sebagai seorang pendusta yang diceritakan di dalam Al-Quran itu yang pengganti Yesus, yang terkutuk itu yang pendusta itu bukanlah, tidak perlu disebut namanya dalam Al-Quran gitu. Nah, yang kedua, kalau tentang permasalahannya tadi bahwa siapa yang berkata sesungguhnya, itu perkataan pertama orang Yahudi. Bahwa mereka telah membunuh mereka, ternyata Tuhan tidak membunuh. Tuhan lagi menceritakan kepada kami bahwa itu tidak terjadi pembunuhan. Yang keempat, yang apa tadi? Yang ketiga tadi, ya, yang ketiga. Alasannya mereka kok ingin menghabisi Isa itu apa? Apa salah Isa apa? Iya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kenapa mereka mau ingin membunuh Isa. Itu karena Isa itu menganggap dirinya mereka menganggap itu telah menghina Tuhan mereka, sehingga mereka menganggap dia harus dibunuh begitu karena dia telah menghina Tuhan mereka begitu dengan membawa ajaran baru. Tuhan siapa yang dihina? Tuhannya Yahudi. Itu dijelaskan dulu di Abang kalau mau tahu itu sejarahnya. Gini loh. Abang baca mana ayat berapa? Surat berapa ayat kitab berapa? Yahudi. Surat berapa ayat berapa? Berarti Quran nggak mampu menjelaskan semuanya. Bukan, maksudnya begini Bang. Quran itu hanya menjelaskan secara globalnya, kalaupun yang secara detailnya itu maksudnya ke hadis. Hadis yang menceritakan tentang apa sih pernyataan ini begitu. Mereka tak percaya sama Quran yang menjelaskan. Percaya, kita percaya. Masa tidak percaya? Nah, kalau abang mau tahu tentang kenapa Isa dibunuh, apa baca? Udah, saya terima jawaban kamu. Sudah. Saya sudah poinnya sudah dapat. Diam ya. Oke, kamu bilang Isa tidak digantung di kayu salib melainkan orang lain, betul? Kenapa sih gelap ini? Betul. Isa tidak digantung di kayu salib melainkan orang lain, betul? Salah saya bilang. Betul. Ya. Betul. Orang lain itu dirubah wajahnya serupa dengan Isa, betul? Bukan dirubah wajah, diserupakan. Jadi diserupakan. Iya, diserupakan itu berarti kan berubah fisiknya menjadi fisik Isa, betul? Diserupakan wajahnya, ya. Iya, diserupakan. Kenapa? Bentar, sebentar. Al-Quran kamu bilang tidak menjelaskan nama orang yang diserupakan, betul? Ya. Iya, makanya Al-Quran menurut orang Islam Qurannya nggak jelas. Bukan, karena itu tidak penting. Harus diserupakan itu nggak penting. Siapa namanya? Kisah Isa nggak penting. Wah, iyalah. Saya tunjukkan ayat lain kisah Isa itu penting bagaimana? Isanya yang penting, bukan orangnya itu yang Al-Quran itu penting bagaimana? Kalau saya tunjukkan ayatnya. Yang pendusta itu tidak penting, harus masuk di kitab suci. Ya udah, kalau Isa tidak digantung di kayu salib, Isa kemana? Pada namanya juga Taliban. Apanya? Isa ada di situ. Ya, Isanya kemana? Isanya ada di situ. Makanya dia ketemu dengan murid-muridnya itu. Oh, Isa itu nggak diangkat berarti? Bukan. Setelah itu pada saat itu kan Isa itu tidak kemana-mana. Dia ada di situ. Setelah acara penyaliban itu udah selesai, sudah tenang-tenang di situ. Nah, barulah dia menemui murid-muridnya setelah 3 hari. Tapi dia tidak mati. Seperti abang sampaikan. Untuk apa Tuhan mati? Bentar. Berarti Isa itu nggak diangkat ke sisi Allah, nggak? Katanya diangkat Isa, diselamatkan dengan cara diangkat. Isa itu diangkat ke langit. Oh, Isa diangkat ke langit. Iya. Berarti Isa nggak pernah digantung di kayu salib, betul?
Iya, sudah jelas itu ayatnya kok. Aduh. Oke. Ada ayatnya memang, Isamu diangkat. Coba buka An-Nisa 158. Coba buka. Kenapa? Itu sudah jelas itu Iya, saya percaya. Kamu bilang Isa Al-Masih itu diangkat, telah diangkat. Saya percaya sesuai ayat Qur'annya. Coba buka. Oke. An-Nisa 158. Kapan aku mau bertanya ini? Ya sabar. Saya satu aja. Iya, kamu belum menjawab pakai Al-Qur'an kok, gimana? Ini kan Coba. sudah ada ini. Coba silakan dibuka. Sudah, akan tetapi Allah telah mengangkatnya Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayatnya itu barrafa'ahullahu ilaih. Barrafahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Apa artinya? Apa artinya? Malam. Tahu saya ayatnya. Al-Masih itu bahkan Al-Masih diangkat kepadaku, kata Allah. Telah mengangkat, berarti Al-Masih itu telah diangkat. Iya, nanti saya tunjukkan ayat yang satu, telah wafat. Al-Masih itu telah wafat, malah kabur, teman-teman. Orangnya kabur, teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai sekian ya. Kepada Bapak siapa tadi nama kamu? Bapak Salsabila. Ya, karena kamu telah mengatakan Qur'anmu nggak jelas, ya, maka menurut Al-Quran, ya, surat Ali Imran ayat 3 sampai ayat 4, ya, yang hudal linnas itu bukan Quran saja, ya, melainkan kitab suci sebelum Quran, yaitu Taurat dan Injil. Maka solusinya adalah 2025 ganti kitab suci. Iya, nggak apa-apa, nggak menurut Quran nggak apa-apa itu, Os. Nggak apa-apa. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ya, sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fi hasmullahi katsira. Ya, jadi ada ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hajj. Ya, waktu perang nggak boleh dirubuhkan 4 ini, 4 rumah Allah ini, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nggak boleh dirobohkan waktu perang sekalipun. Apa itu? Biara, gereja, sinagog, masjid. Ini kalian enggak, ya? Waktu tenang-tenang nggak perang, gereja dibom. Nggak boleh. Waktu perang aja Allah perintahkan itu dijaga. Di surat Al-Hajj ayat 40. Saya itu nggak bohong. Nggak boleh. Ya, 4 rumah Allah itu dijaga. Waktu perang sekalipun ini enggak dibom. Paham? Nah, ganti kitab suci, ya, rumah Allahnya pun ganti. Paham ya? Dari Quran menjadi kitab sebelumnya. Ya, terserah mau sinagog apa gereja. Paham? Tapi kalau coba tanya, mau tahu nggak sarannya apa? Taurat apa Injil? Mana yang paling baik menurut Al-Quran? Sebenarnya sama aja. Tapi kalau host sendiri, host ya, ya karena Syekh The Truth ini paham Al-Quran, ya, maka Syekh The Truth menyarankan kalau kalian mengatakan Quranmu nggak jelas, susah dipahami, ya, saran saya menurut Al-Quran ya, setelah saya kaji, pindah kitab sucinya jadi Injil. Menurut Al-Quran, ya, gitu loh. Kenapa? Kata Allah, ya, mengatakan ke pengikut Injil itu bagaimana Allah buat pengikut Injil dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan, wa ja'ilul ladzi nattaba'uka
fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ya, Allah itu menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa, bukan pengikut Muhammad. Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa, diapain sama Allah? Fauqa, lebih unggul. Fauqa, lebih unggul mereka. Daripada siapa? Daripada orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah membuat mereka menjadi lebih unggul seperti itu? Di atas posisinya, dominan. Ila yaumil qiyamah, nggak tanggung-tanggung. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, paham? Ya, lebih unggulnya dalam hal apa, host? Ya semua, namanya kedudukan, fauqa. Fauqa itu kan kedudukan. Jadi ada pembandingnya. Misalnya di tangan kiri saya, ini tangan kanan saya. Fauqa ini pengikut Isa ini. Di atas mereka sampai hari kiamat, lebih unggul dalam hal apa? Semuanya. Ekonomi, pengetahuan, ya apalagi sosial, budaya, militer, ya IQ. Makanya mereka cerdas-cerdas, Ya, kalian yang menolak Isa di bawah mereka. Ya, makanya kan pengikut Muhammad sekarang banyak yang kufur terhadap Isa kan? Betul. Banyak yang kufur terhadap Isa kan pengikut Muhammad kan? Betul nggak? Nggak percaya. Ada yang percaya tapi semuanya sebagian kecil aja yang percayanya. Percaya Isa Rasulullah, itu aja. Isa Nabi, Isa Rasul. Oh, nggak percaya Isa itu kalimatullah. Nggak percaya Isa itu ruhullah. Nggak percaya. Nggak percaya Isa itu Rabb, Tuhan. Nggak percaya. Ya, percayanya Islam itu utusan Allah, Rasul. Iya memang. Tapi Rasul yang bagaimana? Rasul yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kita di bawah nggak boleh membedakan mereka, nggak boleh. Kita harus menyamakan mereka di bawah karena itu perintahnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan Musa, Isa, Muhammad, nggak boleh. Tapi di sisi Allah mereka beda derajatnya. Siapa yang paling tinggi? Ya Al-Masih Isa. Begitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi mereka itu lebih unggul dalam segala hal. Kalau kamu kufur terhadap kebenaran yang terjadi pada Isa, ya, kau menolak dia kalimatullah misalnya. Kau menolak dia itu Rabb misalnya. Ya, kamu itu pasti di bawah mereka. Makanya pengikut Muhammad saat ini termasuk orang yang kufur terhadap Isa. Ya, makanya kismin. Betul. Kismin, betul. Kismin. Ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata IQ kan? IQ orang Islam sekarang pengikut Muhammad. Terus apa lagi? Kismin, IQ di bawah rata-rata. Ya. Tertinggal. Nggak ada sumbangsinya sama ilmu pengetahuan. Ya. Ya, coba di mana pengikut Muhammad meraih hadiah Nobel mana? Nggak ada. Buat silet aja nggak mampu buat silet. Konflik di mana-mana, perang. Pokoknya nggak ada beresnya. Betul. Merasa tertindas akibat yang terjadi di Yerusalem sana. Padahal mikir, ya. Itu Allah lagi menghukum kamu. Iya dong. Ya, Allah lagi menghukum pengikut Muhammad saat ini orang Islam. Ya, makanya dijolimin terus kan? Iya kan? Iya. Kenapa? Karena kufur terhadap kepada Isa. Iyalah. Masa kalian tuduh Allah merubah wajah orang? Ya. Menjadi wajahnya Isa, marahlah Allah. Kalian ya pengikut Muhammad ini ya dikasih Quran, malah kalian itu nggak mau mencari petunjuk lewat Quran.